Ini ada orang-orang yang mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Dan ini 3 kota ini apa yang common denominator-nya adalah, 1, industri ada di sana, yang kedua ada pelabuhan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ini pelabuhannya keluar dari pelabuhan rakyat, 1 tongkang bisa 1000 ton atau 1 juta liter, dikali 7.000, 8.000 rupiah, ini uangnya 8 sampai 9 miliar rupiah. Bapak pimpinan, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Kementerian Perdagangan tidak bisa melawan penyimpangan tersebut. Jadi Bapak dan Ibu, yang terjadi adalah ketika kebanyakan daripada minyak ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, makanya terjadilah kemiringan-kemiringan tersebut. Jadi pelajaran yang kami dapat dari sini adalah ketika harga berbeda melawan pasar segitu tinggi, dengan permohonan maaf, Kementerian Perdagangan tidak dapat mengontrol. Karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, sementara ini Bapak dan Ibu, kita mempunyai datanya. Tetapi sekarang lagi diperiksa oleh polisi, oleh kepolisian, oleh Satgas Pangan. Tetapi keadaannya sudah menjadi sangat kritis dan ketegangan yang mendesak. Oleh sebab itu beberapa measure mesti kita kerjakan. Tetapi ketika perbedaannya, waktu kita desain perbedaannya 2.300 loncat menjadi 9.000, ini memang tidak bisa dikesampingkan sifat dari manusia yang rakus dan jahat. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, di kemudian hari saya mintakan kepada Satgas Pangan untuk melawan orang-orang mafia-mafia ini yang rakus dan jahat ini, kita mesti bersama-sama untuk kita bisa kerjakan. Kalau saya berpendapat bahwa pemerintah kalah, ya. Karena dari awal kita rapat terakhir di sini, tanggal 31 Januari 2022, saya sudah mengingatkan berulang kali Pak Menteri, jangan sampai kebijakan Permendak nomor 6 tahun 2022 ini menjadi kebijakan macan kertas. Ya, tapi faktanya ya, kebijakan ini ternyata macan kertas. Kebijakan ini tidak bisa menyelesaikan ya permasalahan minyak goreng. Saya lihat memang Pak Menteri luar biasa berkeliling Indonesia mencek yang namanya stok minyak goreng. Dan memang faktanya Bapak datang, minyak gorengnya ada Pak. Ya, bahkan di dapil saya di Padang itu Pak Wali Kota lapor sama saya, beliau menemani Bapak mau berkeliling pasar. Ya, memang ada. Tapi 3 jam setelah Bapak pulang dari pasar, itu stok langsung hilang Pak, langsung raib Pak. Itu kenyataannya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Seharusnya kita Pak jangan kalah Pak. Nah, seharusnya Pak. Ya, tadi kalau kita mendengar paparan Bapak di situ tadi menyatakan bahwa misalnya Sumatera itu stok berlimpah. Nah, seharusnya Pak pemerintah itu dengan Permendak nomor 6 tahun 2022 tinggal memutuskan, Anda perusahaan produsen CPO, perusahaan A diwajibkan DMO dan DPO ke perusahaan minyak goreng A. Misalnya tanggung jawab untuk 1 provinsi. Nah, kalau nggak jalan kita cek. Kalau CPO-nya nggak jalan, ya pemerintah bukan Bapak sendiri ya, memang kewenangan Mendak terbatas. Pemerintah harus berani cabut HGU-nya pengusaha kelapa sawit itu. Ya, kalau tidak mengirimkan DMO dan DPO-nya ke perusahaan minyak goreng. Nah, perusahaan minyak goreng pun juga harus dicabut izinnya. Kalau memang tidak memproduksi sesuai kepentingan rakyat, Pak. Itu yang harus dilakukan pemerintah. Karena mohon maaf, Pak, kita sudah 6 bulan membahas ini, akhirnya ujung-ujungnya kita kalah, Pak. Kita kembali ke maunya pengusaha, ya, bukan maunya rakyat. Ya, faktanya kita kalah. Pemerintah kalah dengan pengusaha. Itu faktanya, Pak. Ya. Lalu Pak, dan dalam 6 bulan ini bukan hanya pemerintah kalah, tapi juga kita juga timbul korban, Pak. Ada ibu-ibu yang meninggal di Berau karena ngantri minyak goreng. Ini pukulan besar bagi pemerintah dan juga bagi kami di DPR, Pak. Jangan sampai kami berteriak-teriak 6 bulan memberikan usulan, memberikan masukan sama Bapak, itu juga mubazir.
Nah, untuk itu Pak Menteri, seharusnya pemerintah mengambil langkah lebih tegas, ya, bukan mengalah terhadap perusahaan-perusahaan produsen kelapa sawit yang jelas menikmati untung luar biasa. $700 saja mereka sudah untung, Pak. Apalagi sekarang, gitu loh. Mereka sudah kaya raya, konglomerasi. Ya, masa tidak mau rugi sih, tinggi 20% untuk kepentingan rakyat. Itu yang jadi tuntutan kita. Seharusnya pemerintah konsisten di situ, Pak. Tidak kalah dengan dengan pengusaha-pengusaha itu. Gitu. Kalau Pak Menteri butuh revisi undang-undang, kita di Komisi 6 siap memberikan dukungan politik. Apalagi kalau kita dengar cerita Bapak tadi, ya Menteri Perdagangan sudah jadi macan kertas. Semua di Menperin, semua di Menko Perekonomian. Untuk apa ada Menteri Perdagangan lagi? Kalau semua dibawa ke ratas Menko Perekonomian, seharusnya Menko Perekonomian yang hadir di sini, duduk bersama kami, Pak. Bukan Bapak yang jadi sasaran tembak aja, itu loh. Ini saya usulkan Pak Pimpinan, kita harus bahas kembali gimana Menperin itu bisa bareng sama kita, ya. Ya, iya betul. Jangan sampai kita berapatannya sepihak-sepihak, ya nggak komprehensif. Mendak jadi santapan, tapi ternyata keputusan undang-undang sudah merubah hal itu. Kewenangan sudah bergeser ke Menperin. Bahkan keputusan pun diputuskan oleh Menko Perekonomian. Seharusnya Menko Perekonomian bisa kita undang. Saya tidak akan teriak-teriak di sini seperti ibu-ibu teriak-teriak dan marah-marah terhadap saya ketika kita mengunjungi dapil kita masing-masing, seperti yang disampaikan saudaraku Mufti Anam, bahwa inilah realitas, inilah jeritan masyarakat kita yang mesti kita dengar sebagai wakil rakyat. Kita di sini duduk sebagai anggota DPR untuk menyampaikan apa adanya, agar Pak Menteri begitu jajarannya juga dapat menyelesaikan sebaik-baiknya lintas kementerian dan juga kebijakan lanjutan lainnya. Mereka sedih, Pak. Masyarakat kita ini tentu sedih dan ingin bercerita lebih panjang kepada kita semuanya. Listrik naik, PPN naik, tarif cukai naik, LPG naik, BBM non subsidi pun juga naik. Katanya ini semuanya karena perang antara Ukraina dan Rusia. Yang mereka tahu begitu. Tetapi mereka tidak ingin tahu tentang itu semuanya. Yang mereka inginkan adalah bagaimana mereka setiap hari mampu untuk melanjutkan kehidupannya menjadi manusia yang lebih bisa bertahan hidup. Dan jika BBM kita naik, konon juga 8 barang lain pun ikut naik. Telur ayam, daging sapi, beras, gula pasir, dan minyak goreng yang kita bahas hari ini lebih rinci. Tadi Pak Menteri mengatakan ada beberapa yang sudah mengalami deflasi, tapi kenyataan di lapangan tetap ada beberapa harga yang masih tinggi. Dan itu tidak kita bohong-bohongi. Justru kita ingin membuka kepada masyarakat agar negara hadir dapat menyelesaikan secepat-cepatnya dan terus dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Mereka mengatakan, Pak, dengan seperti ini kami kantongan semakin menipis. Jangan pun menipis, Pak. Mereka pun membeli saja sulit, seperti yang disampaikan saudara kita. Dan itu tidak hanya 1 titik, 2 titik, dan seterusnya. Artinya kenyataan ini menjadi harapan dan aspirasi yang mesti kita jawab bersama. Apalagi dalam waktu dekat kita mengetahui bulan Ramadan tiba. Bapak sudah bisa menskenariokan dan merumuskan bagaimana caranya kita mengantisipasi kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan. Tentu tidak situasional, kita berbicara tahunan, kita bicara jangka panjang. Tidak hanya disalahkan menterinya saja, kepala daerahnya saja, anggota DPR-nya saja, tapi kita semuanya akan terlibat di situ.